Dan bagaimana termohon? Tadi di depan Anda sangat yakin bahwa apa yang dihitamkan itu dihitamkan karena kami melindungi data pribadi begini. Oke, kita ikuti. Sekarang ketika pendapat yang diikuti kok malah bingung sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Majelis Sidang Komisi Informasi Pusat atau KIP mencecar termohon KPU RI terkait salinan ijazah Jokowi hingga berita acara yang diminta oleh pemohon yaitu Bonatua Silalahi dalam agenda sidang sengketa informasi yaitu hari ini di Jakarta. Nah, ketua sidang mempertanyakan permintaan pemohon yang belum dipenuhi hingga saat ini. Jadi pemohon Bonatua Silalahi ini meminta dokumen pencalonan dari KPU yaitu salinan ijazah Jokowi. Nah, sampai sekarang pun KPU RI belum memberikan kepada Bonatua Silalahi. Selalu jawabannya masih menunggu koordinasi lah banyak betul alasannya dari KPU. Jadi jawaban KPU itu sudah dibuat mulai dari bulan Agustus sampai sekarang tidak ada kejelasan. Jadi alasan mereka KPU ini membutuhkan waktu. Jadi kalau kita lihat memang KPU ini sudah semakin terdesak, apalagi ini sudah dibawa ke dalam sidang Komisi Informasi Pusat. Akhirnya ketua majelis sidang pun mencecar membuat KPU kalang kabut. Baik untuk lebih jelas langsung saja kita simak sidang Komisi Informasi Pusat mencecar KPU RI. Ustaz bertele-tele, majelis putuskan bahwa Anda kami perintahkan untuk melakukan uji konsekuensi. Publik, kemudian undang-undang perlindungan data pribadi 27, 22. Yang mana? Pasal berapa? Ya. Yang aturan itu. Tapi menurut kami, nah itu tadi kan berarti bukan menurut undang-undang, tapi asumsi. Nah ini kami keberatan. Iya, nggak apa. Itu menjadi haknya pemohon juga ya. Apa jadi gini? Kita tahu bahwa mengecualikan informasi itu juga haknya badan publik. Tapi untuk mengecualikan dia harus melakukan mekanisme disebut mekanisme uji konsekuensi. Nah, dalam uji konsekuensi itulah nanti kan ketahuan dasar hukumnya apa, pertimbangannya apa dan seterusnya. Ya. Maka majelis cukup tahu dalam persidangan ini apakah termohon bagaimana status permohonan dia disebutkan dikecualikan. Maka kalau dikecualikan, pertanyaan berikutnya apakah sudah uji konsekuensi? Termohon menyatakan belum. Maka kalau belum, maka diperintahkanlah nanti kepada termohon untuk melakukan uji konsekuensi. Uji konsekuensi itulah nanti kita akan masuk pada adjudikasi untuk berdalil dan beradu argumentasi berkaitan dengan dasar-dasar hukumnya dan pertimbangan-pertimbangan lainnya. Hari ini pertimbangan-pertimbangan yang bersangkutan belum kita bisa bahas karena kita belum masuk pada pokok perkara. Ya. Hanya majelis mengingatkan dan memberi informasi kepada pemohon karena di dalam permohonan berkas yang saudara ajukan itu akan ada kalimatnya sebagaimana disebutkan bahwa saudara pemohon tidak keberatan apabila dokumen memuat data pribadi yang tidak relevan, misalnya NIM, tanda seterusnya, saya setuju jika dokumen tersebut disensor sebagai bagian redaksi untuk melindungi data pribadi tersebut. Jadi itu menjadi berkas permohonan yang itu juga menjadi pemohon juga megang. Ya. Jadi nanti silakan nanti termohon untuk mendalilkan sendiri. Jadi pemohon majelis hanya memberi keterangan pasal. Jadi termohon jangan mengecualikan. Yakin? Betul? Sekarang sudah beredar loh. Kemarin saya lihat di TV itu ada yang menampilkan ijazah full. Sudah lengkap itu. Jangan komentar dulu Pak, Ya, okay. biar aja. Jangan tuh yakin itu, dikecualikan. Itu di media-media sosial itu sudah banyak itu dokumen-dokumen yang serupa dan identik, gitu ya. Dan kemarin dibuka itu ada tanda tangannya, itu juga ini NIM-nya, ini tanda tangannya gitu. Jadi, masih beda keinginan itu? Baik, nanti akan kami koordinasikan dengan... Jangan koordinasikan, kalau Anda itu menerima kuasa, Anda tuh memutuskan gitu loh. Kalau dikecualikan Pak, ya yakin. Ini nanti yang uji konsekuensi, sesimpel itu jawabannya. Siap. Nah, gitu kan ya. Kami lakukan uji konsekuensi. Uji konsekuensi. Ya, nanti kita lihat uji konsekuensinya Pak ya, seperti apa. Baik, sebelum Saya tambahkan seperti dikit. ada yang mau ditambahkan? Saya hubungan dengan ini juga. Kenapa? Ya silakan. Apa mau tambahkan? Ini uji konsekuensi itu kan ada batu uji. Batu ujinya adalah undang-undang dan ketentuan yang berlaku. Iya, itu nanti. Kemudian majelis tadi bicara yang sudah disampaikan di media itu sudah lengkap, jadi tidak ada yang ditutupi. Itu oleh Dian Sandi itu dan sudah dikonfirmasikan pada pemilik ijazah itu yaitu Pak Jokowi memang mengatakan memang itu ijazah dia. Iya. Jelas. Ya, itu di luar, itu mekanisme di luar persidangan. Hukum acara kita mengatur bahwa Komisi Informasi mengatur bahwa badan publik ketika dia menyatakan dikecualikan, maka majelis tidak akan melakukan penilaian, yang tidak akan melakukan pendalaman. Ya, termasuk juga pemohon tidak diberi hak untuk melakukan penilaian dan pendalaman sebelum Uji. termohon menyampaikan secara tertulis, secara resmi hasil uji konsekuensinya. Dari situlah kemudian panjenengan, saya, anggota, ini bertanya dan mendalami berkaitan dengan aspek pertimbangan-pertimbangan dan seterusnya. Bahwa tadi saya sebagai ketua majelis
bertanya kepada termohon bahwa hari ini sudah banyak beredar hal-hal yang sebagaimana diperkatakan dalam persidangan ini, apakah masih cukup relevan untuk dikecualikan? Bahwa ternyata termohon meyakini kita harus menghargai haknya termohon. Nanti silakan dilanjutkan di konsekuensi. Bagi sebelum saya akhiri, saya ingin beri kesempatan dulu pada anggota. Silakan, ada tanyakan. Sebelah kiri ada. Silakan. Izin Ketua, saya bertanya pada pemohon. Tes. Saudara mengajukan permohonan informasi berupa salinan dokumen ijazah dan berita acara ya? Ya. Nah, apakah yang sudah saudara terima itu dari termohon itu sudah betul itu salinan ijazah? Yang tadi dijelaskan. Coba diperlihatkan tadi yang saudara terima itu. Apakah seperti itu saudara anggap sebagai salinan ijazah? Ya. Kami jujur tidak sepakat. Karena alasan ketidaksepakatannya? Karena ijazahnya itu tidak sebesar ini. Baik. Berarti Jadi, itu ya, sebagai ini diperkecil lah keberatan saudara ya, ya? di antaranya. Baik. Di Berarti antara. bukan salinan ijazah itu yang saudara maksudkan sehingga saudara mengajukan Ya. keberatan ya? Izin Ada? Komisioner. Ya. Jadi saya di sini dalam rangka penelitian. Jadi saya sebenarnya bukan nyari ijazah, tapi saya mencari data primer. Kebetulan ijazah. Begitu saya membaca dokumen verifikasi, saya jadi tahu bahwa ini maaf tanda kutip ini data sampah secara penelitian. Karena tidak menghubungkan, tidak ada satupun dokumen yang dari pihak termohon yang menghubungkan ini terhadap ijazah asli. Saya nggak tahu nih sumbernya dari mana. Seperti itu. Jadi saya terus terang menjawab tadi bahwa saya tidak puas karena Puas, memang ya. Baik. ini data yang tidak terautentikasi ke aslinya. Nanti Makasih. akan didalami ya untuk sidang berikutnya ya terkait dengan itu. Maka cuma majelis cuma nanya aja ya sekilas dulu karena sesuai dengan judul permintaan saudara. Jadi kita ini belum masuk nih. Belum masuk kepada pokok substansi karena tadi kan termohon mengecualikan informasi pada beberapa item ada 9 item tadi kan yang dikecualikan itu. Lalu kemudian saya tanya kepada saudara termohon, ini kan pada tanggal 16 September 2025 itu sudah dibatalkan SK 731 ya. Kemudian berupa apa? Fotokopi ijazah di situ disebutkan ya. Kemudian SCTB, SKCK dan kemudian apakah publik bisa mengakses itu melalui JDIH ataukah harus tetap melalui permohonan? Setelah dibatalkan itu oleh termohon itu dijadikan sebagai informasi jenis apa? Apakah jenis informasi berkala yang harus diumumkan kepada publik? Kan itu ada tuh pernyataan di media-media. Tapi silakan diklarifikasi ya. Apakah itu termasuk informasi yang tersedia setiap saat? Silakan. Baik majelis, hal tersebut menjadi dokumen yang terbuka. Terbuka. Ya, oleh karena itu tersedia setiap saat. Tersedia setiap saat sesuai dengan apa tersedia setiap saat. Tersedia setiap saat berarti atas dasar permintaan. Ya. Baru publik bisa mendapatkan akses informasi itu. Begitu ya? Betul. Maksud penjelasan saudara. Jadi bukan ditampilkan di website ya, begitu ya? Betul. Sehingga semua publik bisa mendapatkan informasi itu. Tadi kemudian saudara mengecualikan informasi seharusnya ya kan dalam undang-undang KIP dan saya kira juga Badan Publik KPU juga sudah memahami bahwa dasar pengecualian informasi itu adalah harus dilakukan uji konsekuensi. Itu undang-undang loh yang bicara ya, harus dilakukan uji konsekuensi. Kita nggak bisa mengatakan bahwa ini dikecualikan tapi kita sendiri belum melakukan uji konsekuensi karena itu sudah ada pertimbangan-pertimbangan hukumnya ya, ada mitigasi risiko dan sebagainya yang harus dilakukan ya. Tapi oke lah, sekarang masih ada kesempatan, mungkin ketua majelis nanti akan memberitakan pada saudara untuk melakukan uji konsekuensi terhadap informasi yang tadi saudara kecualikan ya. Baik, saya kira itu saja dari saya kembalikan ke ketua. Ya, jadi saya hanya mau menegaskan buat diri saya aja nih, menegaskan dari awal sampai akhir. Ini adalah sidang yang pertama ya, resmi sidang pertama karena kedua belah pihak sudah sepakat. Jadi untuk sidang berikutnya itu harus itu surat kuasa dari termohon jelas itu dan clear ya. Karena ini sidang sudah berkekuatan hukum. Saya hanya menegaskan semua. Yang kedua saya mau tanya nih, saya mengacu kepada permohonan aja. Termohon nih, itu kan permohonannya ada 3 secara tertulis dengan tambahan kalimat di bawah. Itu ya pemohon ya. Ya. Saya hanya biar nggak confuse aja saya. Nomor 1 tuh apa? Terbuka atau dikecualikan, itu aja. Dibuka, dikecualikan, gitu aja saya mau tanya. Nomor 1 gimana tuh? Salinan dokumen ijazah. Terbuka. Terbuka. Permohonan yang nomor 2? Salinan dokumen ijazah atas nama sama itu kan beda. Cuman beda tahun. Saja. Terbuka. Terbuka. Yang nomor 3? Terbuka. Terbuka. Yang dikecualikan yang mana? Data-data itu tadi. Yang tadi 9 item itu. 9 item itu tadi. Makanya kami akan melakukan. 9 item dalam ijazah. Ya, dalam ijazah. Iya, jadi 9 item yang ada di dalam ijazah. Oke. Paham. Karena
kelanjutan hukum acara kami, kalau dia terbuka dia mediasi, kalau dia dikecualikan dia tidak mediasi. Itu aja yang ingin saya katakan pada dasar itu. Jadi yang dimaksud dikecualikan adalah 9 item yang disebutkan oleh pemohon yang ada menempel di ijazah. Betul nggak? Ini nggak boleh berubah ya pernyataan ini, karena kan tadi saya udah bilang di depan poin 1 ini sidang resmi loh, biarpun surat kuasanya harus dilengkapi. Pernyataan saudara bukan pernyataan pribadi, pernyataan saudara adalah pernyataan badan publik termohon. Clear ya? Udah clear? Udah ya? Udah clear ya? Saya cukup sekian, Ketua. Baik. Pak, begini. Yang ini kita larikan ke mediasi. Nanti silakan. Ya kan khusus untuk berita acara. Kecuali kalau pemohon menyatakan, sudah puas, kami juga kira sama kok dengan kami terima, lain cerita. Ya kan ini saya kembalikan kepada pemohon. Bagaimana? Masih mau Anda kejar 2014-2016 nya? Dokumen pencalonannya? Masih mau kejar? Masih mediasi ya? Silakan nanti. Ini yang ingin dibutuhkan mediasi. Karena seharusnya nih KPU ini sudah siap nih. Karena suratnya kalau Anda jawabnya baru 2 minggu yang lalu, kami masih bisa menerima lah. Common sense-nya 3 bulan loh. Ini Anda mencari berkas tahun 2014 kan baru 5 tahun ya. Atau 5 atau berapa? Ya 5 tahun kan. Berkas tersebut seharusnya masih ada. Ini 3 bulan ini kemana aja gitu kan. Kira gitulah. Gitu ya. 10 tahun. Iya, berkas 10 tahun. Anda mencarinya kan 3 bulan. Ya ketemu-ketemu. Ini kesilap di mana barangnya gitu loh. Gitu loh. Pertanyaannya dia. Oke ya, gitu ya. Sedikit satu pertanyaan. Baik, saya ingin bertanya pada pemohon ya. Baik. Pemohon, tujuan saudara mengajukan permohonan informasi kepada publik KPU dan berlanjut kepada sidang sengketa di Komisi Informasi, apakah tujuan permohonan itu untuk kepentingan publik pribadi pemohon atau untuk kepentingan publik secara umum? Itu yang pertama. Terus yang kedua, jika informasi itu tidak saudara dapatkan dikarenakan pengecualian dan sebagainya, apa kerugian Anda selaku pemohon informasi? Silakan. Sebentar. Iya. Masih ada lagi anggota? Sudah, Saya cukup. waktu untuk pertanyaan. Ya, Sebentar. Biar dia bisa dulu sama anggota. Nanti sebelum. Ada lagi? Ada lagi? saya kira itu. Cukup ya? Kegunaan Ada informasi itu, saudara. Sebelah kanan nggak ada? Oke, pertanyaan terakhir dari anggota. Silakan. Ya, sebenarnya ini untuk kepentingan pribadi, karena ini Pribadi penelitian. ya? Penelitian. Makanya apa yang diharapkan oleh beliau ini adalah data primer untuk melengkapi jurnalnya dan sebagainya. Ya, Baik. Izin, komisioner. Jadi penelitian saya ini memang saya lakukan pribadi, tapi sudah saya publis ke publik. Artinya ini kepentingan publik. Karena penelitian saya ini berangkat dari masalah publik, yaitu masalah ijazah yang misterius. Jadi ini adalah untuk, saya jelaskan, ini untuk kepentingan publik. Ya. Meskipun saya meneliti. Oke. Dan buktinya sudah saya jurnal saya sudah terpublis di jurnal internasional. Oke. Begitu, majelis. Oke, baik. Untuk kepentingan publik ya, intinya ya. Baik, lanjutkan ya. Karena majelis sudah mau akan pada akhir dari persidangan pendahuluan. Untuk dokumen pencalonan dari KPU, ini jika tersedia loh ya. Jadi kalau KPU yang dibilang nggak ada, jangan dimarahin KPU-nya. Gitu kan ya, karena sudah ngomong jika tersedia, gitu ya. Ini nanti dilanjut di mediasi, nanti jelaskan tuntas di mediasi. Kedua, salinan dokumen ijazah atas nama Joko Widodo yang digunakan sebagai persyaratan pencalonan Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024 beserta berita acara penerimaan dokumen pencalonan dari KPU jika tersedia. Berarti barangnya ada karena sudah pernah terima, gitu kan ya. Termasuk daftar dokumen yang diverifikasi itu sudah saudara terima. Sebagian. Yang sebagian yang mana nih? Agar jelas nih. Yang 2014 Ya, makanya tadi kan 2014 sudah sebutkan, 2014-2019 belum diberikan. Makanya lari ke mediasi. Yang 2024 sudah diterima semua, ijazah sudah diterima, berkas pencalonan sudah diterima. Hanya kemudian saudara keberatan terhadap salin ijazah yang di dalamnya ada penghitaman atau penutupan informasi. Kan begitu? Kepada termohon, Anda silakan melakukan uji konsekuensi. Mohon izin majelis, boleh kami Saya belum selesai. Nanti udah kasih beberapa kesempatan untuk ngomong. Sama termohon juga seperti itu. Ini udah setelah kenceng, udah selesai ini kan. Oke. Tapi sebelum karena Anda menyalah saya jadi kepotong saja. Silakan saya beri kesempatan lebih apa lu? Mohon maaf majelis, mohon izin kalau diperkenankan karena tadi ada berita acara verifikasi yang melalui mediasi untuk kami memenuhi, apakah kami juga diperkenankan ketika nanti salinan ijazah Pak Joko Widodo itu juga kami melalui mediasi itu tadi, tidak melalui uji konsekuensi. Sebentar. Ini bingung lagi nih saya jadinya. Tadi dibilang katanya ijazahnya sudah diberikan salinannya. Pemohon sudah menyatakan iya betul diterima. Termohon menyatakan juga sudah diterima. Kalau kok mau mediasi ijazah lagi? Yang dihitamkan itu yang tadi. Oh, yang dihitamkan. Berarti Anda bingung antara dikecualikan dan tidak dikecualikan. Tipe toh, Mas?
bingung. Pegangan Mas kalau bingung. Ya, karena kami menambahkan aja. Dipertegas saja. Dipertegas. Itu informasi dikecualikan atau tidak yang ada Gitu di loh. dalam dokumen itu. Kalau dikecualikan, saudara belum melakukan uji konsekuensi, kan itu perintah Izin majelis. yang Kalau mulia majelis terkait yang tadi dihitamkan itu biar dikasih kesempatan pada saat mediasi. Jadi Anda jangan mengatur kami. Ya kan ya? Anda itu sudah oleh regulasi itu sudah diberikan hak istimewa. Anda boleh menyatakan itu dikecualikan, silakan. Terlepas bahwa pemohon setuju tidak setuju itu soal lain. Anda diberikan oleh undang-undang bahwa silakan untuk mengecualikan. Tapi untuk Anda menyatakan dikecualikan harus ada uji konsekuensinya. Ya, Anda wajib melakukan itu. Jangan betul-betul saja komentar termohon. Nanti ini berikan kalau Anda masih berkomentar terus sidang petugas tolong diajak diam. Jangan dikeluarkan, diajak diam. Gitu ya. Nah sekarang ketika mau majelis ngomong ketok palu untuk diuji konsekuensi, Anda mau minta mediasi juga yang penghitaman. Nah sekarang majelis anggota ini bertanya, ini sebenarnya informasinya itu bagaimana sih? Ya kan, informasi yang dihitamkan oleh yang diterima salinan ijazah yang diterima oleh pemohon, ya kan, yang itu ada penutupan yang oleh pemohon dinyatakan 9 etap itu statusnya apa? Dikecualikankah atau apa? Jangan bingung. Makanya kalau mau datang sini persiapan dulu. Nah, Anda menyatakan dikecualikan, diikuti sesuai dengan regulasi, disuruh uji konsekuensi, Anda bingung minta dimediasi. Gitu kan? Nanti sudah dimediasi, Anda menyatakan dikecualikan. Jadi bolak-balik nanti kita. Gitu loh. Tegas, sekali lagi poin terakhir. Status informasi seperti apa? izin yang mulia majelis karena memang sebelumnya sudah ada perkara yang disidangkan di sini juga terkait perkara 071 itu kan terkait Perkara yang mana? Perkara kasus yang sama juga hampir mirip Pak. Ya, lalu apa hubungannya yang persidangan ini? Itu jadi register yang kami berbeda. biar sinkron nanti mungkin untuk terkait dokumen tadi yang 9 item itu yang dihitamkan kami minta mungkin kalau memang kiranya berkenan untuk dilakukan pada saat proses mediasi aja. Kok Anda mengatur kami sih? Izin yang mulia. Gitu loh. Cara berpikir dari mana itu? Jadi bingung kita majelis ini. Dan bagaimana termohon? Tadi di depan Anda sangat yakin bahwa apa yang dihitamkan itu dihitamkan karena kami melindungi data pribadi begini. Oke, kita ikuti. Sekarang ketika pendapatnya diikuti kok malah bingung sendiri. Oke, Ustaz bertele-tele, majelis putuskan bahwa Anda kami perintahkan untuk melakukan uji konsekuensi. Ya kan, nanti disertakan apa namanya dasar-dasar kenapa Anda mengecualikan, buktinya apa, dasarnya apa, silakan. Ya kan, di dalam uji konsekuensi. Anda kami beri waktu 1 minggu untuk melakukan uji konsekuensi. Ya kan, nanti pada persidangan berikutnya Anda bawa itu hasil uji konsekuensinya beserta bukti-buktinya, alat buktinya. Ya kan, sekaligus juga Anda bawa dokumen, salinan dokumen yang memuat informasi yang dikecualikan itu. Ya, jadi perintah pada persidangan berikutnya Anda bawa hasil uji konsekuensi disertai dengan alat buktinya, gitu ya, alat buktinya. Kemudian dibawa juga berkaitan dengan dokumen atau salinan dokumen yang menurut Anda itu dikecualikan, ijazah tadi. Nah, terhadap salinan ijazah yang memuat informasi yang menurut pemohon dikecualikan, maka pemeriksaannya tertutup, hanya majelis dengan termohon. Begitu, ya. Nah, persidangan berikutnya nanti pemohon silakan untuk memberikan jawaban terkait dengan apa yang dikecualikan berdasarkan hasil uji konsekuensi sendiri. Persidangan berikutnya saudara juga memberikan bukti, ya kan? Mau mengajukan saksi, ahli silakan. Pun begitu juga termohon, ya kan, untuk mengajukan saksi atau kalau ingin mengajukan saksi dan ahli, ya sama hal. Tapi besok kita karena termohon itu mengecualikan, kesempatan pertama kita berikan kesempatan kepada termohon. Demikian ya. Dengan demikian sidang saya nyatakan diskors. Ada pertanyaan apa bagaimana? Sepertinya banyak banget pertanyaan ini. Oh sini. Oh, Ya. gugatan yang kedua ini antara siapa dengan siapa? Antara Bang Mona ini ya kan sebagai peneliti ya, sebagai juga di bidang kebijakan publik ya, backgroundnya ya,
Itu kita memohonkan, termohonnya adalah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dari Diknas ya. Ya, itu termohonnya. Iya. Yang pertama KPU, yang mana kita minta ijazah yang benar-benar lengkap, benar-benar ijazah yang tidak ditutupi dan sebagainya, dan dokumen-dokumen pendukung lainnya, yaitu ijazah yang 2014-2019, kemudian ijazah Bapak Jokowi ya, kemudian ijazah yang 2015-2024. Meskipun kami sudah dapatkan, tapi ada sesuatu yang mengganjal, karena ada 9 poin yang dihitamkan. Dalam hal ini bukan hitam, tapi dihapus lah. Dihapus, yang itu kami tanyakan. Karena menurut kami yang juga memahami Undang-Undang Nomor 14 2008, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, baik dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, yaitu 27 2002, kami tidak menemukan bahwa yang dihitam-hitamkan itu adalah yang dikecualikan. Makanya hakim tadi minta uji konsekuensi untuk menyatakan bahwa itu adalah yang dikecualikan, ya kan? Kemudian uji konsekuensi itu ada namanya batu ujinya, bukan hanya sekedarnya. Karena tadi dikatakan menurut kami ini adalah yang dikecualikan. Jadi tidak berdasarkan ketentuan undang-undang maupun peraturan, tapi asumsi. Oleh sebab itu hakim sangat tegas bahwa minta mereka bikin uji konsekuensi dalam persidangan berikutnya dengan dokumen-dokumen yang selama ini tidak disampaikan untuk dihadirkan. Karena menurut hakim tadi, kenapa harus dihitamkan padahal di publik itu ijazah sudah lengkap, tidak ada baik itu tanda tangan, baik itu nomor tanggal, tidak ada. Apalagi yang ijazah yang diupload oleh Dian Sandi ya, itu jelas. Artinya di publik itu malah lebih tahu dari KPU apa disembunyikan, itu sudah, apalagi dokumen itu adalah dokumen publik yang sudah disampaikan pada publik. Bahkan konon kabarnya Dian Sandi itu pernah datang ke rumah Pak Jokowi dan minta maaf karena mengupload ijazah tersebut. Dan kalau nggak salah Pak Jokowi juga mengkonfirmasi ya memang ya saya maafkan karena mengupload itu kan. Berarti kan pengakuan bahwa itu memang ijazah yang itu yang kita masalahkan selama ini. Ada lain? Lanjut. Ya kami tidak protes karena ranah hakim untuk bertanya. Jadi kami sesuai ketentuan dan sesuai kami serahkan pada hakim untuk menggali, mempertanyakan hal-hal yang menurut kita tidak masuk akal. Yang menurut bagaimana setiap pertanyaan sekian orang itu mungkin ada 10 orang tadi ya, ada 9 berdiskusi, setiap pertanyaan berdiskusi. Saya tidak protes karena sudah diwakili oleh hakim untuk menegur itu. Itu jelas, kan hakim kan mempertanyakan semua. Sebenarnya apa yang ditanyakan hakim itu apa yang menggelitik juga di hati kami. Tapi karena sudah diwakili oleh hakim, maka kami tidak mempertanyakan ulang. Ya kan semua kan ikut tadi kan untuk memahami, dan itu ada rekamannya jelas ya kan. Oleh sebab itu tadi kan KPU juga datang pada kami. Saya bilang begini aja lah, nanti kalau sampai ada mediasi, ya sudahlah buka aja lah. Semuanya ngapain ditutup-tutupin gitu loh, ngapain pasang badan gitu loh. Yang jelek kan pasang badan kan. Artinya kita nggak ada kepentingan dengan KPU sebenarnya, kita tidak. Tapi faktanya kan, kalau barangkali Bona ingin sampaikan tambahan dari saya. Sri Kandi dulu lah, Sri Kandi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, hari ini kita mengikuti 2 persidangan ya, informasi publik, yaitu lawan pertama kami adalah KPU RI dan yang kedua seharusnya adalah Kemendikdasmen ya. Saya ingin mengatakan bahwa dari 2 persidangan yang kami lampaui tadi, meskipun yang kedua itu tidak dihadiri dan itu akan di reschedule ulang ya, reschedule bukan ulang. Kalau reschedule ya reschedule ya. Nah, itu kami ingin mengatakan ini seperti suatu logika yang salah begitu ya. Perkara ini sebenarnya tidak rumit, tetapi dibikin lebih rumit daripada perkaranya. Ya, kami kemarin bersidang dengan Andri, lalu dengan KPUD, lalu hari ini dengan KPU RI, dan selanjutnya dengan Kemendikdasmen ya. Kami mengatakan kita ini seperti membuat sebuah logika yang sebenarnya tidak logis agar kelihatan logis. Padahal pasal 2 ya Undang-Undang KIP, Keterbukaan Informasi Publik, itu semangatnya adalah akuntabilitas, keterbukaan, serta the right to know of the people. Jadi orang tuh berhak untuk mendapatkan informasi yang sifatnya publik, yang tentu saja tidak dikecualikan dan sebagainya. Tetapi dibuat sedemikian rumit. Ya, pada hari ini kita bertanya-tanya sebenarnya apa yang sedang terjadi kepada bangsa ini begitu. Saya memberikan penghargaan kepada
Dr. Bonatua Silalahi, salah satu daripada peneliti internasional sebenarnya ya, yang seharusnya tidak ada keraguan bagi badan-badan publik untuk memberikan dokumen yang dibutuhkan. Pada hari ini memang peristiwa ini sangat sensitif, tapi apakah setiap badan publik harus ikut-ikutan menjadi sensitif juga? Kan tidak demikian. Nah, oleh karena itu, ini adalah pelajaran. Anda kami minta untuk menjadi pengawal bagi setiap momentum seperti ini, agar kiranya tidak ada kesempatan bagi Anda yang sebenarnya menjadi pejabat publik untuk tidak melaksanakan tugas Anda sebagai pejabat publik. Kita lihat sendiri tadi kan dalam persidangan betapa membingungkannya, ditanya ini tidak tahu, ditanya ini belum uji konsekuensi, dan kami sebenarnya keberatan ketika meminta itu ternyata belum dilakukan uji konsekuensi. Tapi kami sendiri ya tidak terlalu mempersulit. Kalau memang istilah kata mampu untuk menyediakan, mari, karena memang tujuannya bukan untuk menyudutkan, tapi untuk membuka informasi tersebut agar segala gelap gulita daripada permasalahan itu terbuka. Saya kira begitu ya Pak ya. Sebagai contoh saya ingin mengatakan ya, kepada UGM misalnya, jangan lagi nanti bikin surat yang ada kopnya dan tidak tantangani. Ini seperti orang bikin surat cinta pakai kertas binder begitu. Kan nggak mungkin seperti itu. Padahal UGM itu adalah suatu kampus keramat yang mengeluarkan orang-orang hebat ya, yang mengeluarkan semua yang dibanggakan oleh bangsa ini. Lalu kemudian KPUD jangan seperti magician dadakan begitu ya, tiba-tiba hilang, semua data hilang dan tidak tahu kapan hilangnya, musnahnya kapan, itu aneh sekali. Nah, hari ini juga kepada Polda Metro Jaya yang mengatakan bahwa ijazah Jokowi asli sudah disegel untuk kepentingan penyidikan, akan tetapi beberapa waktu kemudian ada relawannya yang menyatakan kami melihatnya. Ya Pak, siapa itu? Judi Ari yang mengatakan bahwa kami melihatnya. Ini ada sinkronan seperti ini. Jangan sampai terjadi seperti ini, dan harapan kita adalah Komisi Keterbukaan Informasi. Kami cukup senang tadi ya Pak ya, bahwa mereka memimpin daripada persidangan ini dengan sangat clear, sangat clean, dan saya kira berkeadilan. Tadi kan demikian, terima kasih. Biar bagus Pak Puru. Itu izin aja. Oh, oke. Kita sangat menyayangkan ketidakhadiran terutama yang sidang kedua tadi, di mana pihak Kemdikdasmen tidak hadir, dan jawabannya tadi tidak ada jawaban. Ada surat. Ada surat. Ada kesibukan. Mereka minta setelah 1 Desember. Oh, sibuk nyari mungkin ya. Nah, oleh karena itu ada beberapa masukan dari saya kepada Dr. Bonatua Silalahi dan tim ya, karena kami telah berjumpa dengan Bu Kurnia juga salah satunya, dengan Sekretaris Ditjendikdasmen Bapak Dr. Eko Susanto ya, yang mengatakan bahwa Gibran itu melanjutkan dari lulus SMP Negeri 1 Surakarta, lulus kelas 9, lalu melanjutkan ke Orchid Park Secondary School 2002 sampai 2004, itu di Orchid Park Secondary School kelas 9 lagi. Jadi lulus SMP Negeri 1 kelas 9 ke Orchid Park Secondary School kelas 9 lagi. Jadi sampai di Orchid Park Secondary School hanya sampai kelas 10 atau kelas 1 SMA. Lalu melanjutkan ke Australia dengan program diploma 2 tahun. Ya. Jadi yang kita pertanyakan nanti adalah bagaimana surat keterangan penyetaraan ijazah SMK bidang akuntansi dan keuangan itu diproduksi oleh Ditjendikdasmen pada Agustus 2016 berbasis 2 sekolah. Yang pertama kelas 1 SMA Orchid Park Secondary School Singapura plus diploma di UTS Insert. Nah, saya sudah mengkajinya, perbandingan anatomi maupun capaian pembelajaran antara UTS Insert 2004 kurikulumnya kebetulan masih ada di web archive, dan saya bandingkan dengan capaian maupun anatomi pembelajaran atau kurikulum untuk SMK, dan tidak matching. Jadi kasus satu-satunya yang kita tanyakan, apakah pernah kasus serupa terjadi diproduksi oleh Ditjendikdasmen baik sebelum 2019 maupun setelah 2019? Jawabannya tidak pernah ada. Maksudnya kasus serupa di sini adalah penyetaraan SMK bidang akuntansi dan keuangan berbasis kelas 1 SMA plus diploma 2 tahun. Itu menurut pengakuan dari Dr. Eko Susanto. Oleh karena itu nanti di sidang itu saja nanti yang dikejar. Bagaimana kajian akademiknya, kajian kurikulumnya, siapa tim kurikulumnya, pengkajinya kalau ada. Dan menurut pengakuan Dr. Eko Susanto, yang paling penting adalah Gibran pada tahun 2019 melakukan penyetaraannya secara online. Catat garis bawah, online. Maka jejak digitalnya pasti ada. Jejak digital itu perlu juga dipertanyakan. Ya, karena syarat penyetaraan ijazah online di Ditjendikdasmen pada saat itu merujuk pada beberapa syarat. Kalau nggak salah itu sekitar 10. Ya, 2 di antara 10 adalah 1, ijazah SMA atau SMK dari luar negeri yang perlu disetarakan. Itu tidak punya. Saya tanyakan langsung kepada Dr. Eko Susanto, tidak punya Gibran. Jadi tidak ada ijazah yang harus disetarakan, nggak ada. Yang kedua, rapor 3 tahun. Rapor 3 tahun sesuai dengan syarat penyetaraan ijazah online yang berlaku untuk semua orang,
itu 3 tahun. Dan Gibran hanya punya raport 1 tahun, yaitu kelas 1 SMA atau kelas 10 dari OJ Park Secondary School. Bagaimana mungkin seseorang mengupload secara online, tidak ada raport 3 tahun, tetapi bisa diterima dan menghasilkan surat keterangan yang kita lihat bersama untuk Gibran yang dipakai sebagai calon wali kota ya 2020 di Solo maupun 2024 sebagai cawapres gitu dulu. Ya.